Yang ingin saya klarifikasi, Bang, nomenklatur putusan itu bukan ditolak, tapi tidak dapat diterima. Ya. Karena putusan yang dibacakan itu bukan putusan terkait pokok perkara, tapi putusan sela. Dalam putusan sela itu memang ada eksepsi dari para tergugat ya, termasuk Jokowi dan juga beberapa pihak lain yang digugat. Di dalam eksepsi itu mereka menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili. Kalau dikatakan gugatan itu ditolak, keliru. Yang benar adalah di NU istilahnya, atau tidak dapat diterima. Artinya apa? Jadi artinya perdebatan mengenai ijazah palsu itu belum pernah diperiksa oleh pengadilan. Saya katakan kepada pihak-pihak yang menyatakan tidak terbukti, bagaimana mau dibuktikan wong kita belum masuk pokok perkara. Ibaratnya kita mau masuk rumah untuk ngecek apakah di dalam rumah itu ada kopi atau tidak, kita baru di pagar dinyatakan kamu tidak boleh masuk rumah. Memang sampai hari ini dengan putusan itu rakyat justru masih terus bertanya-tanya, sebenarnya saudara Joko Widodo itu punya ijazah asli atau tidak. Jadi sobat era sekalian, soal ditolaknya gugatan. Jadi setelah MK menolak gugatan, tiba-tiba pengadilan negeri nolak juga. Setelah si X dimenangkan, pengadilan Tun mengabulkan permohonan ini. Ini kok insidensi begini, lihat-lihat angin politik ini kayaknya ya. Betul. Jadi sobat era sekalian, jadi kita tahu bahwa beberapa pihak melakukan gugatan terhadap kasus ijazah palsu Presiden Jokowi. Betul. Yang diajukan oleh paling tidak 4 ya. Prinsipalnya pertama Bambang Tri, yang kedua itu Rizal Fadilah, Muslim Arbi, satunya lagi Marwan Batuara, bukan ya? Bukan. Saya lupa yang satunya, lupa. Nah 4 orang ini sudah 3 bulan kasusnya dengan lawyer antara lain Egy Sujana, mantan partner waktu membela Bambang Tri di PN Solo. Ada juga Kurnia ada juga Juju Purwantoro dan kemudian kita mendengar ditolak gugatannya itu, tetapi tentu kita akan luruskan. Sebelumnya saya mau buka salah satu berita, misalnya CNN Indonesia, Otto sebut gugatan ijazah palsu Jokowi kembali ditolak. Coba kita bacakan ya, biar untuk memberikan konteks kepada sobat era sekalian dan apa ini maksudnya ya. Coba Jakarta, CNN Indonesia, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat PN Jakpus disebut telah menolak gugatan dari Egy Sujana CS terkait penggunaan ijazah palsu oleh Presiden Jokowi Joko Widodo. Pengacara Jokowi Otto Hasibuan, luar biasa ya. Kalau tidak jadi Menteri Hukum dan HAM sia-sia saja nih Otto nih. Menyebut perkara yang terregister dengan nomor 610 dan seterusnya diputuskan ditolak. Wah, luar biasa, ini nggak paham ini ya. Pasti Majelis Hakim PN Jakpus pada Kamis 25 April ya kan, 1 hari setelah Prabowo ditetapkan sebagai pemenang. Gugatan tersebut oleh PN Jakpus hari ini dinyatakan telah tidak diterima. Wah, jadi quotationnya benar. Eksepsi kami dikabulkan. Eksepsi absolut dan gugatan itu tidak diterima, ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta Selatan. Otto mengatakan dengan adanya putusan tersebut, maka seluruh tuduhan yang dilayangkan oleh Egy Sujana CS terkait ijazah palsu telah terbukti tidak benar. Ya. Oleh karenanya ia berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang masih meragukan keaslian ijazah dari Presiden Jokowi. Gimana caranya? Tidak pernah kita lihat itu barang. Terlebih Otto menyebut selama ini tidak ada satupun alat bukti otentik yang disampaikan Egy CS terkait ijazah palsu. Kan tinggal dibalik aja ya kan? Masa kita nunjukkan yang palsunya? Kan mestinya dibalik, tunjukkan yang aslinya kan? Betul. Hal itu ijazah palsu adalah tidak benar dan akhirnya PN Jakpus telah juga menyatakan tidak menerima gugatan yang diajukan oleh beberapa orang yang diwakili oleh Egy Sujana dan gugatannya itu dinyatakan tidak dapat diterima. Ya. Katanya, terus terang saja mengenai ini kita harus jelaskan, hal ini memang tidak boleh kita biarkan sebagai negara hukum jelasnya. Justru karena negara hukum gak boleh dibiarkan. Dibawa ke pengadilan kan harusnya. Lebih lanjut, Otto memastikan Presiden Jokowi tidak akan mengambil langkah hukum apapun terhadap pihak-pihak yang mengajukan gugatan di PN Jakpus. Why? Digugat balik malah bagus. Iya, bagus. Iya kan?
untuk menunjukkan bahwa ijazahnya asli. Oke, enggak apa-apa. Dia Jokowi sudah berikan kesempatan seluas-luasnya. Kalau Anda enggak yakin digugat ke pengadilan, di pengadilan mereka ternyata tidak berhasil juga, ujarnya. Oke. Di sisi lain, Otto juga menyebut gugatan terkait tuduhan dinasti politik kepada Jokowi dan keluarga juga telah ditolak oleh Petun. Ini yang mana lagi nih ya? Oleh Kasus sebab yang itu, ia menyebut tudingan dinasti politik oleh Jokowi tidaklah benar. Ya, putusan ini sudah dilakukan, dibuatkan oleh Petun beberapa waktu lalu, dikuatkan bukan dibuatkan, dan gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima. Jadi itu membuktikan bahwa persoalan dinasti politik itu sebenarnya tidak pernah terbukti di Petun, jelasnya. Saya nggak, ya jelas aja nanti definisi dinasti itu apa. Ini bukan persoalan hukum, ini persoalan politik ya. Betul. Otto lantas mengimbau seluruh pihak terkait untuk bisa menghormati putusan hukum yang telah ditetapkan. Ia juga berharap tidak ada tudingan serupa di masa yang akan datang. Why? Adapun gugatan terkait dinasti politik oleh Presiden Jokowi dan keluarganya dilayangkan oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia di Petun. Oh ya, TPDI itu TPDI ya. Saya imbau semua pihak untuk bisa menghormati hukum dan jangan lagi ada orang-orang yang menuduh adanya dinasti politik, pungkasnya. Belum berkuasa saja dia sudah otoriter ya. Bang Otto ya, teman saya di pengadilan MK ya. Yang pernah menginterupsi saya dan saya balas balik ya. Dan sering juga berdebat di televisi. Ini sobat era sekalian, ada Ahmad Hauzinuddin. Walaupun dia tidak menjadi lawyer dalam perkara ini, tetapi dia tahu betul ya bagaimana duduk perkara ijazah palsu tersebut ya. Silakan Bro Hauzinuddin, Anda jelaskan kepada publik apakah betul itu sudah ditolak dan tidak terbukti bahwa ijazah itu palsu. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang ingin saya klarifikasi, Bang, nomenklatur putusan itu bukan ditolak, tapi tidak dapat diterima. Ya. Karena putusan yang dibacakan itu bukan putusan terkait pokok perkara, tapi putusan sela. Dalam putusan sela itu memang ada eksepsi dari para tergugat ya, termasuk Jokowi dan juga beberapa pihak lain yang digugat. Di dalam eksepsi itu mereka menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili. Nah, lalu dalam putusan sela itulah dikatakan oleh pengadilan bahwa pengadilan menyatakan tidak dapat menerima atau gugatan tidak dapat diterima karena pengadilan tidak memiliki kewenangan. Memang kami belum tahu reason secara lengkap karena putusan sela itu kan tidak dibacakan bukan kami langsung. Ya, Anda ya. Ya. Kalau kami seolah-olah Anda mewakili lawyer yang lain. Ya, kami yang dimaksud adalah tim daripada yang terlibat itu kan ada yang formil, ada juga yang di belakang, dan saya terus diajak koordinasi oleh Bang Egy terkait materi muatannya walaupun secara formil tetapi secara material kami terlibat. Bukan secara formil tidak terlibat tapi secara informal terlibat ya. Begitu. Nah, makanya kalau dikatakan gugatan itu ditolak, keliru. Yang benar adalah di NU istilahnya atau tidak dapat diterima. Artinya apa? Jadi artinya perdebatan mengenai ijazah palsu itu belum pernah diperiksa oleh pengadilan. Saya katakan kepada pihak-pihak yang menyatakan tidak terbukti, bagaimana mau dibuktikan wong kita belum masuk pokok perkara. Ibaratnya kita mau masuk rumah untuk ngecek apakah di dalam rumah itu ada kopi atau tidak, kita baru di pagar dinyatakan kamu tidak boleh masuk rumah. Karena ini rumah bukan jualan kopi tapi kedai pisang goreng misalnya begitu gitu. Jadi memang sampai hari ini dengan putusan itu rakyat justru masih terus bertanya-tanya sebenarnya saudara Joko Widodo itu punya ijazah asli atau tidak. Ini dalam konteks pengadilan Jakarta Pusat. Tapi kami kan mengadakan proses itu bukan hanya di Jakarta Pusat, ada juga di Pengadilan Negeri Surakarta. Dan bahkan konteksnya itu adalah pidana. Pidana itu pembuktiannya sifatnya material karena mencari keadilan yang bersifat material. Dalam proses pidana yang materi muatannya juga terkait ijazah palsu, di mana Gus Nur dan Bambang Tri dituduh mengedarkan kabar bohong karena menyatakan Presiden Joko Widodo berijazah palsu. Jaksa kan yang punya kewajiban untuk membuktikan dakwahnya. Untuk membuktikan dakwaannya bahwa kabar ijazah palsu itu kabar bohong, berarti kan jaksa harus menghadirkan ijazah aslinya. Hampir 6 bulan kami bersidang dan kami sudah minta lewat pengadilan, lewat majelis hakim yang memimpin. Kita berkoordinasi juga dengan jaksa. Maksud saya gini, Bang,
saat itu kalau jaksa bisa menghadirkan ijazah asli Jokowi, kita juga selesai gitu. Selesai. Kita juga bersyukur, oh ternyata presiden kita itu punya ijazah asli. Iya. Ternyata Bambang tadi itu keliru. Ternyata Gus Nur itu keliru. Iya. Maka layak dan wajar kalau keduanya dijebloskan ke penjara. Iya. Tapi dalam putusan itu yang pun sebenarnya tidak layak juga kan, karena itu berpendapat kan ya. Iya, itu kan berbeda pendapat. Iya. Lalu kemudian yang penting dia ngaku salah. Salah begitu. Ya, oke. Tapi dalam proses itu tidak pernah ada ijazah asli, dan yang menarik begini Bang. Iya. Saat itu kan dakwaannya adalah alternatif. Iya. Pertama didakwa kabar bohong. Iya. Pasal 14 ayat 1 dan 2 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 yang sudah dibatalkan MK. Dibatalkan MK. Ya. Yang kedua Undang-Undang ITE pasal 28 karena dianggap menyebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Ya. Yang ketiga dianggap melakukan penodaan agama 156 KUHP. Tadi berdasarkan sara ya, bukan berdasarkan Zainab. Iya, bukan. Bukan juga Siti Romlah dan sebagainya, bukan ya. Sara ya. Kita balik lagi. Nah, saat itu di putusan tingkat pertama Surakarta yang divonis itu adalah 6 tahun karena dianggap terbukti kabar bohong. Iya. Dituntut maksimal 10 tahun, divonis 6 tahun. 6 tahun. Tapi di MA 4 tahun jadinya. Tapi menariknya di pengadilan tinggi Bang. Ya. Ternyata judek faksi tingkat kedua di pengadilan tinggi Semarang mengoreksi putusan pengadilan negeri Surakarta bahwa tidak ada kabar bohong. Iya. Yang ada hanya dianggap menyebarkan kebencian berdasarkan sara. Masuk Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE yang terbukti. Iya. Jadi dakwaan tentang kabar bohong dianulir oleh judek faksi tingkat pengadilan tinggi Semarang, kemudian yang terbukti Undang-Undang ITE. Nah kalau begitu kan konstruksi hukumnya berarti ada 2 pembuktian bahwa ijazah ini palsu. Iya. Pertama tidak pernah muncul aslinya di proses persidangan. Yang kedua pasal tentang kabar bohong dianulir dan tidak benar berita bohong berarti kan tidak ada kabar bohong, yang ada hanya dianggap menyebarkan kebencian. Iya. Kalau orang mengedarkan suatu ijazah yang dianggap palsu, dianggap kebencian, subjektif sebenarnya. Tapi yang jelas tidak ada kabar bohong. Sebenarnya kebencian pun nggak benar juga karena harus berbasis sara tadi. Iya, saranya di mana? Jokowi bukan suku, bukan agama, bukan ras, bukan antar golongan, apalagi. Nah, makanya kawan-kawan kenapa menggugat balik di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Karena memiliki bukti. Bro, ambil bro. Oke. Nah, gitu ya. Memiliki bukti. Apa bukti yang akan dibawa? Di antaranya adalah salinan putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Apa bukti yang bisa kita ungkap dari putusan ini bahwa tidak ada kabar bohong? Yang pertama itu. Yang kedua, seluruh saksi yang diperiksa, ahli yang diperiksa tidak menunjukkan yang asli, tidak pernah menunjukkan ijazah. Ketika kami tanya, apakah Anda pernah melihat? Tidak yang menjawab. Sekarang saya bisa tanya kepada saudara Otto Hasibuan yang katanya Otto Hasibuan saudara masih? Oh enggak sih, rekan sejawat saja begitu. Oke. Ya saya rekan. Saya anggap saudara semua lah, saudara Jokowi, saudara Otto Hasibuan. Masa saya sebut musuh Otto Hasibuan kan rekan. Ya rekan begitu. Iya. Jadi kalau saya mau katakan kepada rekan advokat Otto Hasibuan, dia menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli, saya tanya balik, apakah dia pernah melihat? Kan semua orang yang menyatakan ijazah asli Jokowi itu juga tidak pernah melihat, sebagaimana kami juga tidak pernah melihat. Karena itu sebenarnya kesempatan yang baik ini harusnya digunakan oleh tim untuk menunjukkan ijazah asli pada sebuah peradilan yang masuk ke pokok perkara. Nah karena ini dieksepsi, jadi tidak ada kesempatan juga bagi saudara Joko Widodo untuk menghadirkan ijazah asli. Sebenarnya Bang, ini gugatan ini kan baik. Gugatan ini memberi kesempatan kepada saudara Joko Widodo untuk mengklarifikasi di hadapan hakim pengadilan, bahkan di hadapan publik, sehingga punya nilai hukum karena di persidangan bahwa dirinya punya ijazah asli. Tapi karena ini dieksepsi, maka persoalan utama tentang ijazah asli sampai hari ini belum bisa kita katakan tidak benar atau benar. Karena belum masuk ke proses pembuktian. Makanya terhadap putusan itu ada 2 alternatif. Bisa dilakukan banding, bisa dilakukan gugatan ulang. Tapi saya lihat kawan-kawan itu berniat mau gugat ulang Bang. Bodoh amat, pokoknya gugat ulang lagi. Gugat ulang. Karena namanya NU itu kan masih kosong-kosong. Iya. Begitu. Jadi konstruksi hukumnya begitu. Yang kedua, kalau dikatakan Pak Jokowi tidak akan menggugat balik sebagai bentuk kebaikan beliau ya terhadap para penggugat. Kemarin saya diskusi dengan Bang Egy, justru kami tuh lebih suka kalau Joko Widodo gugat balik. Karena dengan gugat balik kan pembuktian ijazah asli ada pada dirinya, sehingga dia bisa membawa ijazah aslinya.
katakanlah kalaupun ya gugatan balik itu dihukum untuk membayar sekian juta begitu kepada saudara Joko Widodo, itu lebih afdol kami membayar asal sudah menjadi jelas di hadapan kita rakyat bahwa ijazah saudara Joko Widodo ada gitu. Jadi menurut kami saudara Jokowi tidak menggugat balik itu bukan karena dia BAD, tapi dia takut karena dia tidak punya ijazah aslinya. Sebab kalau dia punya ijazah aslinya, kalau saya jadi Jokowi, saya punya ijazah asli, saya gugat balik, Bang. Jadi sebenarnya ini untuk menutupi bahwa memang ijazah asli itu tidak ada, sehingga proses berperkara itu dihentikan di pintu, di eksepsi gitu loh, Bang. Beda. Ya kalau eksepsinya pada pokok perkara, putusannya pada pokok perkara, oke lah bisa kita katakan tapi udah selesai. Begini, bro, nanti dia bilang Anda melakukan pencemaran nama baik pas gugat baliknya kan, dan tidak perlu menunjukkan ijazah asli. Nah, begini ya kayak Bambang Tri sama. Iya, kalau itu yang jadi soal semakin meneguhkan publik bahwa memang ini persoalannya ijazahnya nggak ada, dia cari-cari salah. Nah, rakyat ini sebenarnya, Bang, kan niatnya baik agar saudara Joko Widodo punya kesempatan mengklarifikasi bukan hanya di hadapan publik tapi di hadapan muka persidangan sehingga bernilai hukum bahwa dirinya punya ijazah asli dibuktikan dengan dihadirkan di persidangan. Selesai. Sehingga kita punya kepentingan juga untuk membersihkan legasi sejarah Republik ini dari praduga pernah dipimpin oleh presiden yang ijazahnya palsu. Gawat ini, Bang. Coba lihat di sosial media analisis tentang ijazah palsu. Itu bahkan ada suara dari yang mengaku Civitas Akademika UGM gitu-gitu ya. Iya. Anda dengar kan? Pernah. Ya, tapi saya tidak bisa memutarnya. Ya, artinya tidak bisa mempercayai, bukan tidak percaya, tidak bisa mempercayai kan? Gitu, karena ya tadi harus ada pembuktian memang. Kalau nggak ada pembuktian memang ya masih kosong-kosong tadi kan? Gitu. Ibarat permainan belum ditentukan siapa yang kalah. Ini sepertinya ketika mau bertanding yang satu kelebihan berat badan jadi ditunda pertandingan. Oke, saya kembali kepada Anda baca nggak petitumnya apa aja? Karena saya menganggap petitumnya itu terlalu berlebihan dan tidak masuk wilayah kompetensi pengadilan negeri. Kalau misalnya harus mencabut mandat, harus apa gitu. Ini kan sebenarnya kalau saya bilang, Bang, hakim itu tinggal maunya apa. Kalau dia mau mengabulkan, selalu ada alasan. Misalkan petitum banyak yang nggak sesuai, ambil saja yang sesuai. Untuk petitum yang ini tidak kewenangan kami, tapi petitum yang ini ada kewenangan kami. Petitum utama kan menyatakan saudara Joko Widodo melakukan perbuatan melawan hukum, ya, karena melakukan memalsukan ijazah. Iya. Ini kan kompensasinya ada pada pengadilan PNH. Ya, atau ex aequo et bono ya kan. Ya, dia kan bisa menggali sendiri keadilan. Begitu. Kan kalau yang penting adalah jelas ya kan bahwa saudara Jokowi memiliki ijazah asli. Sebenarnya kalau dia masuk ke pokok perkara dan di pokok perkara ada ijazah aslinya, gugatan ini nomenklaturnya ditolak, justru itu menjadi prestasi besar bagi tim hukumnya juga hakim juga Jokowi. Saya ingat MK jadinya. Tim hukumnya itu tidak pernah membuktikan menolak dalil kita, ya nolaknya MK sendiri. Lucu, maka saya lihat hakim MK ini kok jadi kayak lawyernya Jokowi, lawyernya Prabowo, bingung saya ini. Jadi terhadap dalil termohon kemudian pihak terkait tidak mengajukan bukti surat saksi maupun ahli. Namun setelah MK memeriksa dengan seksama, ya kan, maka dikomunikasi gini bahwa itu cuma sekedar berita online dan pemohon tidak menyertakan bukti penguat berupa saksi dan ahli. Ini sontoloyo, saya bilang. Saksi dan ahli dibatasi 19, tapi dia permasalahkan tidak ada saksi, tidak ada ahli. Sebenarnya kan kalau di MK itu kan mirip perdata hukum pembuktiannya ya kan, Bang. Apa dalil yang tidak dibantah berarti kan diakui gitu loh. Iya. Nah, hanya memang tadi bisa saja si hakim menggali itu sepanjang ada fakta. Kalau ini kan enggak, seolah-olah hakim menjadi lawyernya Prabowo gitu. Tapi sebenarnya tidak. Jadi gini ya, dia bukan pidana yang mencari kebenaran material satu demi satu, bukan juga perdata yang mencari kebenaran formil tapi dia sebenarnya balik kepada konstitusi, yaitu menjaga marwah konstitusi pemilu yang luber dan jurdil. Jadi cukup dengan keyakinan hakim apakah sebuah dalil itu telah menyebabkan pemilu tidak jujur dan tidak adil atau tidak luber dan tidak jurdil. Nah, kalau misalnya bansos misalnya gitu, kan kita tahu itu kan menusuk rasa keadilan kita.
Kata Roma Hurmuzi, jangankan manusia, kalau dibekali 400 triliun monyet pun bisa jadi presiden gitu. Dia bilang begitu. Dan sebenarnya kan sudah terbukti juga, artinya itu tidak bulat, ada dissenting opinion, Ya, artinya ya kan. Oke, jangan ke situ, Bro. Oh ya, balik lagi. Saya juga mau mengaitkan itu, begini, Bang. Iya. Saya sih tidak aneh dengan putusan Pengadilan Jakarta Pusat. MK saja yang ada 9 hakim ya, yang tinggal 8 lah ya, yang diawasi publik begitu rupa, yang putusannya diucapkan secara langsung bisa dikeokan, apalagi hanya 3 hakim di pengadilan negeri dan disampaikan secara ikot, dan tidak ada yang namanya siaran langsung. Ya ikot ini hanya ikot, dan itu mau nggak mau kita nggak bisa interupsi atau apa, nggak bisa gitu. Oh, jadi nggak ada pembacaan putusan? Nggak ada. Cuma tiba-tiba keluar penetapan. Iya. Oke. Jadi putusan selah itu dikirim lewat ikot. Nah, di situ memang tidak ada lengkapnya putusannya, tapi ada kutipannya saja, di amarnya saja begitu. Luar biasa, cari momen. Ya. Kok pas ya 25. Iya. 24 25 Iya, kan? 22 24 25 itu hari bersejarah bagi Oto Hasibuan. Iya, betul. Menang semua lah. Menang semua gitu. Iya, memang. Coba kita cari. Jadi, Bro, sekarang orang-orang yang misalnya bikin komentar yang nggak karu-karuan gitu udah saya delete sekarang, udah saya hide, karena saya ke depan tidak mau lagi mentolerir yang begitu, karena kita mau belajar yang baik, ya kan. Jadi ada ini dekok atau apa, ya udah saya inikan saja, karena kita kan tidak boleh membuat yang lain yang mau belajar kemudian menjadi terganggu ya. Oke, kita bacakan satu-satu. Semua ditolak karena pada takut sama yang berkuasa, bukan takut yang maha kuasa. Nanti di komentar secara umum, Bro ya. Bang Era, kita diam untuk sementara, nggak usah dibahas itu dulu. Saya takut abang ditangkap. Mereka sekarang sudah bersatu berkuasa. Kok urusannya ditangkap? Gimana ini? Kita kan membahas sesuatu berdasarkan hukum ya. Kalau anak TK ditanya mana yang palsu dan mana yang asli, pasti anak TK tersebut ambil ijazah aslinya. Oke. Anis Fit RH 2029, luar biasa. Maksudnya untuk menyanyikan lagu Pemimpin Adil ya kan. Kalau untuk menyanyikan lagu sih boleh ya, tapi untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden enggak. Malah sekarang ini memang ada pemilihan ya kan. Kalau main gentong babi terus ya susah kita ya. Oke. Mbok tinggal dibawa ijazah aslinya biar tidak jadi fitnah. Emang susah ya bawa ijazah aslinya daripada gaduh terus ya, benar juga dia. Si paling aspal, mudahan yang aslinya ada, harus husnuzon, luar biasa ya. Cocok lah ini kan yang namanya Ahmad Hosinuddin. Memang ini agama yang dipercaya. Hosinuddin jangan din itu agama. Hosin itu jangan dari husnuzon itu. Hosin itu mutiara atau permata atau simpanan gitu katanya. Oke, luar biasa. Ya lah, saya kira-kira aja. Penguasa, penguasa, berilah hambamu uang. Ini beda lagi nih ada ya. Jokowi dicarilah kesalahannya, dibatalin pengadilan. Emang usaha pembencinya doanya nggak makbul lagi. Ini bukan soal benci dan tidak benci, tetapi kita mencari kebenaran substantif material ya. Apalagi. Nah, tapi kalau masih begitu saya tidak akan hilangkan. Tapi kalau sudah coba ngata-ngatain apa-apa, saya akan hilangkan ya. Oke. Jangankan hadir untuk membuktikan ijazah asli, kita aja jadi saksi adanya kecelakaan malas karena membuang waktu dan mengganggu pekerjaan. Ini beda lagi ya.